Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Saya dari Prodi D3 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem persarapan. Sistem saraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Sistem saraf. Fungsi sistem saraf: A. Input sensori, menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. B. Integrasi. Otak dan sumsum tulang belakang mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon yang dihasilkan. C. Output motoris, mengantarkan impuls ke efektor, baik sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respon tubuh. Sistem saraf terdiri dari dua bagian utama. 1. Sistem saraf pusat. 2. Sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat. Lokasi terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron dan sel-sel glia. Neuron membawa atau mengantarkan impuls saraf. Glia merupakan sel-sel pendukung neuron. Sistem saraf. Sel-sel pada sistem saraf yang membawa impuls saraf disebut dengan neuron. Struktur neuron. 1. Dendrit, menerima sinyal dari reseptor maupun dari neuron-neuron lainnya. 2. Badan sel, terdiri dari nukleus dan organel-organel sel. 3. Akson, mengantarkan impuls ke sel-sel neuron lainnya. 1. Dendrit dan 2. Badan sel. 3. Akson. Neuron. Tipe neuron berdasarkan fungsinya. 1. Neuron motorik. 2. Neuron sensorik. 3. Neuron intermediate. Neuron. Tipe neuron berdasarkan fungsinya. 1. Neuron motorik. Neuron motorik berperan dalam mengantarkan sinyal saraf dari sistem saraf pusat ke efektor, umumnya ke otot dan sel-sel kelenjar. Efektor kemudian memberikan respon terhadap stimulasi yang diterima. Tipe neuron berdasarkan fungsinya. 2. Neuron sensorik. Neuron sensorik menerima rangsangan atau stimulus seperti cahaya panas, tekanan dan zat-zat kimia, serta menyampaikan informasi yang didapat ke sistem saraf pusat. 3. Neuron intermediate. Neuron intermediate berperan dalam membawa impuls saraf di antara bagian-bagian pada sistem saraf pusat. Tipe neuron berdasarkan bentuknya: bipolar, multipolar, unipolar, dan anaksonis. 1. Bipolar, terdiri dari 1 akson dan 1 dendrit. 2. Multipolar, terdiri dari 1 akson dan banyak dendrit.
3. Unipolar, memiliki satu akson yang bercabang. 4. Anaksonik, terdiri dari banyak dendrit tapi tidak memiliki akson. Bagaimanakah proses penghantaran impuls saraf pada neuron? Neuron merupakan sel-sel yang mengantar impuls saraf. Ketika akson dalam kondisi aktif, akson mengantarkan impuls saraf. Kondisi ini disebut juga dengan potensial aksi. Membran. Pada kondisi biasa, akson tidak mengantarkan impuls saraf. Bagian dalam akson bermuatan negatif dibandingkan bagian luar. Potensial aksi dihasilkan melalui aliran ion bermuatan positif yang melewati membran akson. Ketika saluran ion Na+ terbuka, ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Hal ini menjadi bagian dalam akson menjadi bermuatan positif. Ketika saluran ion K+ terbuka, ion K+ bergerak keluar akson. Hal ini menjadikan bagian dalam akson menjadi bermuatan negatif kembali. Saluran ion Na+ terbuka. Ion Na+ bergerak masuk ke dalam akson. Bagian dalam akson memiliki positif. Saluran ion K+ terbuka. Ion K+ bergerak keluar akson. Bagian dalam akson menjadi negatif kembali. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan tentang sistem persarapan. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.